Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Iim, hari ini kita akan melaksanakan observasi terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang akan saya lakukan di kelas Ibu Iim, gitu ya. Tujuan dari kegiatan ini adalah saya ingin mengetahui persiapan Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, seperti tujuannya apa, metode yang Ibu gunakan itu apa, terus hasil akhirnya nanti seperti apa, ya begitu ya. Jadi dari kegiatan ini saya ingin Ibu memberikan gambaran terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti pada saat kegiatan supervisi kelas. Nah, dari kegiatan ini kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas Ibu? Untuk tujuannya nanti saya akan mendapatkan nilai pengetahuan dan keterampilan melalui menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Baik, itu untuk tujuan pembelajarannya ya. Kalau untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, pengembangan apa yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti? Saya akan memberikan tugas berupa lembar kerja peserta didik yang akan dilaksanakan secara berkelompok. Oh, jadi ada LKPD begitu ya Ibu ya. Baik, ini sudah sangat bagus sekali. Terus yang pertanyaan berikutnya dari saya terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya, strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu seperti apa? Pertama, saya menggunakan metode ceramah terlebih dahulu ya, untuk menjelaskan materinya. Nah, setelah itu saya akan memberikan tugas yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Oh, baik, jadi ada metode ceramah, terus yang kedua juga ada penugasan secara berkelompok ya, begitu ya. Baik, terima kasih. Yang untuk model pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas itu seperti apa, Ibu? Model pembelajarannya itu model problem based learning. Oh, problem based learning ya, baik Ibu. Sementara untuk ini saya rasa cukup. Yang ingin saya tanyakan lebih lanjut terakhir terkait dengan observasi ini, kira-kira Ibu siap melaksanakan kegiatan observasi ini kapan, Ibu? Hari Rabu jam ketiga sampai jam keempat. Berarti hari Rabu jam ketiga sampai jam keempat. Ya. Baik, terima kasih. Nanti pada hari Rabu jam ketiga sampai jam keempat minggu depan, ya, hari itu saya akan datang untuk melakukan supervisi kelas. Terima kasih Ibu Iim, mudah-mudahan kegiatan observasinya lancar. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan kan menuntunmu. Masa berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mendengar doa, mulai bacanya masing-masing, mulai. Bisa. Baik, terima kasih. Saya absen terlebih dahulu ya. Ahmad Muhaimin, Ahmad Hairul Rizki Hamdani, Alex Zaidalil Fadla, Andrian Dwi Gunawan, Hasbi As-Siddiqi, Kiki Farel, tidak ada, kemana? Sakit. Muhammad Aldiansyah, sakit juga. Muhammad Aditya Maulidi, Muhammad Faris, Muhammad Holis, Muhammad Taufikur Rahman, dan Fathur Rahman. Izin. Oke. Hari ini materi Bahasa Indonesia kelas 12 ITL, ya. Benar? 12 ITL, ya? Yes. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, mungkin kita bisa ice breaking dulu biar kalian semangat dan fokus untuk mendengarkan penyampaian materi dari saya. Bisa? Ya.
Ayo silakan berdiri semuanya. Kita ice breaking bersama-sama. Yuk. Nah, kita akan melakukan ice breaking dengan menggunakan tepukan tangan, ya. Kalau saya bilang pagi, tepukannya 1 kali, pagi 1 kali. Kalau saya bilang siang, 2 kali. Dan kalau malam, gini, nggak tepuk tangan ya. Bisa dipahami? Nanti kalau ada yang tidak fokus atau tidak konsentrasi, silakan maju ke depan. Oke? Bisa? Ayo. Jadi saya minta tolong konsentrasinya dijaga. Oke? Yuk, semuanya siap? Pagi, siang, siang. Yang nggak tepuk nanti saya maju ke depan ya. Ayo, semuanya harus tepuk tangan semua. Pagi, siang, malam. Kok kamu tepukan malam? Ayo, gak apa-apa, ke depan, gak apa-apa. Ayo, lanjut. Ini kan baru pemula tapi sudah ada yang kena, jadi gak apa-apa, kita lanjut ya. Kamu juga ikutan di depan. Yuk. Konsentrasi sudah siap? Pagi, siang, malam. Ayo, maju ke depan. 1 kali lagi ya. Yang lain siap? Pagi, malam. Malam gini. Ayo silakan maju ke depan. Oke. Di sini, coba di tengah. Gak apa-apa, ayo. Sebentar. Nah, sebentar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, di antara kalian bertiga, ada yang tahu apa itu prosedur? Apa? Yang tahu boleh duduk. Langkah kerja, boleh, silahkan duduk. Kalian tahu yang diucapkan siapa tadi namanya? Tadit. Prosedur itu merupakan tahap-tahap atau langkah-langkah kegiatan, ya, itu yang dinamakan dari prosedur. Nah, kalian silakan duduk dan terima kasih buat yang sudah berdiri, silakan duduk kembali. Nanti kalau pada pertengahan pembelajaran kalau ada yang tidak menyimak dengan baik, nanti saya akan melakukan ice breaking kembali dan yang tidak fokus atau tidak konsentrasi seperti tadi akan saya suruh maju ke depan untuk menjelaskan sedikit materi yang akan nanti saya jelaskan. Oke, bisa dipahami? Bisa, oke. Nah, pengertian dari teks prosedur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur berarti tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan terperinci tentang cara melakukan sesuatu. Informasi dalam teks prosedur disajikan dengan urutan yang logis. Nah, biasanya teks prosedur ini bisa berupa cara untuk melakukan sesuatu, atau membuat sesuatu, atau menggunakan suatu alat. Ada pertanyaan mungkin sejauh ini? Tidak ada? Lanjut ya. Nah, struktur teks prosedur. Di sini ada 3 struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Yang ketiga, penegasan ulang. Ada yang tahu tujuan ini bagian yang berisi apa? Ada yang tahu? Tidak ada? Baik, tujuan ini berisi bagian pengantar topik yang akan dibahas. Nah, kalau langkah-langkah merupakan bagian yang berisi tentang petunjuk agar pembaca dapat melakukan sesuatu yang akan dibahas sebelumnya. Dan penegasan ulang berisi arahan atau manfaat apabila pembaca telah melakukan kegiatan yang sudah dilakukan pada struktur yang kedua, yaitu langkah-langkah. Lanjut. Nah, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Dari ciri-ciri kebahasaan teks prosedur di sini ada 5. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau imperatif atau kata kerja yang biasanya dibentuk oleh akhiran kan, i, dan lah. Mungkin di sini ada yang bisa memberikan contoh yang akhiran kan. Seperti lakukan. Mungkin ada
Contoh lain apa? Kerjakan, boleh. Apalagi? Yang lain? Apa? Gunakan, bagus. Apa? Apa? Yang akhiran i, apa? Bukan. Kata kerja imperatif yang berakhiran i. Mulai, bisa. Apalagi? Apa? Ya, bisa. Bisa. Hindari. Nah, lanjut pada akhiran yang ketiga yaitu lah. Bisa, lakukanlah. Apa? Kata kerja imperatif. Kata kerja. Mulailah. Ya. Kalau ialah itu tidak termasuk kata kerja, ya. Kerjakanlah, ya. Bagus. Iya betul. Semuanya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Dan yang ketiga, menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Selain itu, kemudian, lalu itu termasuk pada konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Menggunakan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif ini yang bersifatnya mengajak atau imbauan kepada pembaca agar melakukan sesuatu yang ada dalam teks tersebut. Dan yang terakhir, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna, khususnya pada prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Mungkin di ciri kebahasaan ada pertanyaan, kalau tidak ada saya lanjut. Lanjut. Oke. Di sini saya ada contoh teks prosedur. Mungkin dari kalian ada yang bersedia untuk membacakan contoh dari teks prosedur? Silahkan maju ke depan. Ayo. Harus ada ya. Atau enggak, kalau gak ada yang maju saya tunjuk. Oh iya, silakan, bagus. Contoh teks prosedur. Dalam mengirimkan lamaran pekerjaan via email, saat ini berkat bantuan teknologi, melamar pekerjaan cukup mudah dan bahkan tidak memerlukan banyak biaya untuk datang menyentuh ataupun mencetak dokumen. Kamu bisa melamar pekerjaan melalui media daring dan mengirimkan lamaran pekerjaan melalui surat elektronik atau email. Berikut cara mengirim lamaran pekerjaan dengan benar. 1. Siapkan seluruh berkas yang disyaratkan seperti surat lamaran pekerjaan, biodata diri, dan juga portofolio pekerjaanmu sebelumnya atau tidak. 2. Pastikan kamu menulis judul email, katakan pengantar berupa maksud dan tujuan di bagian tanda email, dan jangan lupa menampilkan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam bentuk soft file dalam email. 3. Cek kembali seluruh kelengkapan alamat email tujuan dan hindari kesalahan penulisan dalam surat elektronik lamaran pekerjaanmu. Siap, terima kasih. Nah, setelah kita membaca contoh dari teks prosedur ini, menurut kalian, apakah teks prosedur dapat membantu Anda dalam melakukan sesuatu? Ya. Kenapa? Bisa dijelaskan? Ayo, nggak apa-apa. Karena dengan adanya teks prosedur, kita dapat melakukan sesuatu dengan mudah dan gampang ya pastinya ya. Jadi dengan adanya teks prosedur dapat membantu kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu ya. Mungkin materinya hanya itu, dan sekarang saya akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Dari sini sampai sini bangku utara menjadi kelompok 1, dan dari sini sampai sini kelompok 2 ya. Ini ada lembar kerja. Lembar kerja itu akan kalian lakukan bersama kelompoknya. Tugasnya yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan pada teks prosedur yang ada pada teks tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Karena waktunya sudah sampai, jadi saya cukupkan materi kita pada pagi hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri era kita. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, senang sekali ini keadaannya Ibu sehat. Saya senang sekali begitu ya Bu ya. Baik, Ibu menindaklanjuti kegiatan kita dalam kegiatan observasi yang kemarin kita sudah lakukan, yang dari mulai kegiatan pra observasi, terus ada kegiatan supervisi kelas begitu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu berdasarkan kegiatan tersebut yang telah yang telah kita laksanakan itu. Apa pendapat Ibu terhadap kegiatan tersebut? Menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang saya miliki. Begitu. Jadi secara pribadi Ibu menilai bahwasanya kegiatan itu bisa mengembangkan kompetensi Ibu yang Ibu miliki, begitu Ibu ya. Baik Ibu, dan pertanyaan saya yang kedua, menurut Ibu performa yang Ibu miliki dalam kompetensi tersebut bagaimana Ibu? Saya sudah melakukan yang terbaik ya, saya sudah semaksimal mungkin untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi dari kegiatan tersebut Ibu sudah merasa melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang Ibu miliki begitu ya. Dan yang membuat Ibu menilai seperti itu apa Ibu? Karena saya sebelum mengajar ya, saya sudah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dan saya sudah melaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut. Berarti dalam kegiatan tersebut sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, Ibu sudah mempunyai rencana-rencana apa saja yang akan dikerjakan di kelas tertuang dari modul begitu ya, dan RPP-nya begitu Ibu ya. Baik, kalau begitu saya mohon izin Ibu ya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya dari kegiatan supervisi yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Jadi ketika Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas itu menurut saya sudah sangat bagus Ibu. Jadi dimulai dari kegiatan pembukaan dari awal, terus di awal itu setelah pembukaan pembacaan doa dan mengabsensi siswa, Ibu juga sudah melakukan ice breaking untuk memusatkan fokus siswa begitu Ibu ya. Dan kegiatan inti yang Ibu lakukan pun juga sudah sangat baik dengan menampilkan media yang ada, terus juga mengajak siswa untuk berkomunikasi aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut Ibu. Dalam hal ini adalah pada kegiatan inti, pada kegiatan penutup Ibu, mohon maaf. Pada kegiatan penutup itu saya belum melihat Ibu melakukan kegiatan refleksi. Jadi setelah kegiatan itu selesai, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan diakhiri dengan kegiatan penutup begitu, saya belum melihat Ibu melakukan refleksi terhadap kegiatan Ibu dari awal sampai akhir itu. Jadi kenapa refleksi ini penting? Agar kita tahu seberapa berhasil pembelajaran kita selama satu pertemuan itu. Tuh maksud saya Ibu. Ya, baik, dari hasil diskusi kita hari ini, apa Ibu sudah punya gambaran yang baik begitu untuk meningkatkan performa Ibu di kemudian hari? Iya, saya akan menerapkan saran dari sampean untuk mengadakan refleksi sebelum pembelajaran ditutup Ibu. Baik, kira-kira rencana Ibu untuk melaksanakan kegiatan refleksi ini kapan? Besok di pertemuan selanjutnya. Berarti pada pertemuan berikutnya Ibu sudah akan melakukan kegiatan refleksi itu Ibu ya. Baik, ini terakhir Ibu dari saya. Dari rangkaian supervisi yang sudah kita lakukan mulai dari pra observasi, kegiatan supervisi, dan di akhir hari ini kegiatan ini itu pasca observasi, pendapat Ibu tentang kegiatan ini apa?
Ya, menurut saya ya ini sangat bermanfaat sekali karena dengan adanya supervisi kelas ini dapat memberikan penilaian terhadap saya ya, sejauh mana kemampuan saya dan saya akan melakukan yang lebih baik lagi seperti itu. Baik, terima kasih Ibu ya. Mudah-mudahan dari kegiatan yang kita lakukan dari awal sampai akhir ini bisa mengarahkan kita menjadi lebih baik lagi, bisa menuntun siswa menjadi jauh lebih baik lagi. Begitu ya Ibu ya, sukses selalu untuk Ibu. Mudah-mudahan benar-benar menjadi pendidik yang selalu dirindukan oleh siswa-siswinya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Farida dan Ibu Iim. Ibu Iim. Ya. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya selaku observer sebetulnya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, sejauh ini tentang coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Farida kepada panjenengan sudah sangat baik, mulai dari prosedur pertama ada apresiasinya, kemudian ada arahannya. Cuma yang kurang dari sini sebagai tindak lanjut nanti untuk membekali panjenengan ke depannya, di bagian penutup kan ditemukan kekurangan tentang refleksi. Nah, refleksi itu harusnya ditemukan oleh sampean. Nah, kemudian yang mencari sendiri jawaban tersebut sampean, nggak harus ditunjukkan oleh Bu Farida. Artinya begini, kekurangan yang sampean miliki oleh Bu Farida ditanyakan. Kira-kira apa Ibu kekurangan dalam pembelajarannya? Misalkan, oh iya saya kurang refleksi. Nah, bagaimana cara refleksinya? Kira-kira kapan gitu loh. Jadi bentuk coaching itu diselesaikan oleh coaching. Sampean kan coach, ini coachingnya. Nah, sampean yang mencari solusinya sendiri, itu coaching. Tuh. Nah, kemudian tindak lanjutannya bagus, arahannya bagus. Sejauh ini kalau saya persentase pelaksanaan coaching ini ya 98% lah. Bagus sudah. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Baik, mungkin hanya itu sebagai sarannya. masukan Ibu Farida dan Bu Iim. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih dan selamat menjadi pendidik yang selalu didambakan oleh murid-muridnya. Terima kasih banyak Bapak Warun. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernafas dalam sinar